Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya milenial kreatifnya Indonesia? Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Tapi coba tunjukkan ekspresi yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Siap untuk menerima pelajaran. Kalau ini apa tadi? Oh, lompat. Kirain angsa ya. Oke. Berarti hari ini tidak ada yang sedih. Tidak. Ada yang mau mengungkapkan rasa syukurnya hari ini? Ada belum? Oke, boleh. Rizka ya, silakan. Syukur hari ini saya bisa berkesempatan untuk bisa datang ke sekolah lagi dengan kesehatan dan dengan kondisi yang sehat. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek dulu kehadiran kalian ya. Carla, Siap. Wani Anjarsari, Siap. alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Semuanya hadir ya. Tepuk tangan dulu dong. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Yang berani untuk memimpin doa, silakan Farhan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farhan yang sudah memimpin doa. Ini calon pemimpin yang soleh ya. Amin. Masih ingat nggak waktu pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Menjawab Ya, para presiden dan negara Dinamika. yang menjaya atau torsi berarti ya. Berarti minggu kemarin dapat pelajarannya adalah torsi. Oke. Selalu kalau di pelajaran Ibu ada yang namanya caca. Ya, ini yang dinanti-nanti. Jadi sediakan bukunya, kalau yang jawab aktif pasti Ibu kasih cap. Ya, tadi Siska sudah jawab, boleh ya Ibu kasih cap. Nah, oke. Gaya yang menyebabkan benda berputar. Nah, itu minggu kemarin. Sekarang kita nambah pengetahuannya gaya pegas. Nih yang namanya pegas, ya. Berarti kalau gaya pegas, gimana gaya pegas itu berarti? Ya baik, ditarik misalnya ya, ditarik gitu ya. Nah, tapi ini ketika gayanya dihilangkan, maka pegasnya akan kembali ke bentuk semula. Kenapa dia bisa kembali ke bentuk semula? Padahal udah ditarik sampai sini nih. Tidak ada gaya. Oke, karena tidak ada gaya. Karena bentuknya elastis gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu istilah lagi, namanya gaya pemulih. Merasakan nggak ada gaya yang melawan? Nah, berarti gaya pemulih arahnya kemana? Dari ke belakang. Nah, coba ya. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang gaya pegas. Nah, gaya pegas ini biasanya kaitannya dengan hukum-hukum gitu ya. Kita tonton dulu video. Nah, itu menemukan video yang menarik tentang apa nih? Pada set terakhir juga Indonesia mengakhiri pertandingan dengan skor total 6-2. Ya. Itu tadi video tentang atlet panahan. Nah, Bu yakin nih mereka nih, Kak Ega, Kak Bagas, Kak Arif belajar fisika dengan baik. Kenapa coba? Karena panahan ini berkaitan dengan bab elastisitas. Ini ya, babnya elastisitas bahan. Melalui model problem based learning dengan menggunakan pendekatan sains,
pada eksperimen virtual pet simulation, peserta didik dapat menganalisis sifat elastisitas pada pegas. Nanti kegiatan pembelajaran kita akan kita mulai dari problem. Apa itu problem? Masalah. Akhirnya nanti KD elastisitas ya. Sifat elastisitas bahan. Nah, ini ada masalah. Ya, kan tadi ada masalah dulu kan ya? Oke. Tapi nanti di sini Ibu tekankan selama pembelajaran supaya sportif, Ibu mengambil 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek penilaian keterampilan dalam melakukan eksperimen virtualnya. Yang kedua, aspek penilaian pengetahuan. Nanti kan ada ulangan ya. Nah, itu berupa soal. Dan aspek yang ketiga adalah aspek sikap. Orientasi masalahnya apa tadi ya? Kan problem based learning gitu ya. Ibu punya bestie. Bestie-nya Ibu namanya Mega. Mega ini pernah Ibu main ke rumahnya itu, kasurnya itu enak gitu kalau tidur di kasurnya Mega, empuk gitu ya. Nah, tapi suatu hari Mega ini saudara-saudaranya pada datang dari luar kota mau menginap. Nah, ada 4 saudaranya. Ada 4 saudaranya dan akan tidur bersamaan di kamarnya. Badannya gede-gede. Ya. Nah, ternyata keesokan harinya Mega merasa tidak nyaman tidur di kasur spring bed-nya lagi. Nanti kita akan pecahkan secara berkelompok. Nah, cuman untuk kelompoknya Ibu jelaskan sedikit ya supaya kalian punya gambaran bahwasannya ketika benda diberikan gaya, ini benda diberikan gaya, maka benda itu akan berubah bentuknya. Yang namanya elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya luarnya dihilangkan. Paham ya? Plastisin atau lilin malam, coba dikasih gaya, ditekan lagi coba. Ada bekasnya ya? Ada. Berarti dia kembali ke bentuk semula tidak? Tidak. Berarti elastis nggak? Tidak. Elastis. Nah, menarik ya ini ya. Ada perbedaan pendapat nih. Ada yang bilang benda elastis itu yang lentur gitu aja ya. Ada yang bilang kalau tidak kembali ya udah berarti tidak elastis gitu ya. Tapi sebenarnya awas jangan miskonsepsi. Semua benda itu elastis, bisa kembali ke bentuk semula. Tapi tergantung gayanya yang diberikan. Kalau kita kasih gaya, gitu ya. Nah, ini berarti dia sudah melewati daerah titik. Ya, paham? Paham. Oleh karena itu, kita pindahkan mejanya dan kursinya sesuai kelompok. Masih ingat kelompoknya yang sudah dibentuk? Masih. Oke, kalau masih ingat, silakan mobile Ibu kasih papan kelompok 1 di sini, papan kelompok 2 di sini. Ayo sambil mobile. Kelompok 3. Silakan akses ke Google-nya di browsernya. Nah, ini adalah live worksheet. Artinya LKPD-nya bukan dalam bentuk kalian nulis di kertas ya, tapi langsung ngetik di situ. Nanti kalau sudah nonton baru ada pertanyaan. Pertanyaannya berupa hipotesis. Baru kita lakukan percobaan dengan klik langsung gambar pet. Nah, nanti barulah akan diminta untuk mengumpulkan data. Selanjutnya dibikin grafik. Setelah itu baru tabel 2 yang dibuat tetapnya adalah gayanya. Konstanta tugasnya berubah-ubah. 30 menit berarti ya boleh lah dari sampai jam 10.35. Sudah siap? Ya. Ulangi lagi. Passwordnya are you ready? Siap. Berarti sudah siap. Silakan dikerjakan. Ya betul. Jadi nanti yang mengerjakan LKPD-nya hanya 1 saja. Ya, misalnya 1 kelompok Tasya misalnya. Kan hipotesis itu dugaan sementara. Mau benar mau salah tidak apa-apa. Oke. Ibu lihat untuk pengisian eksperimen tabelnya sudah semua ya.
Kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Aturan mainnya yang pertama, ketika disebutkan angkanya, maka orang tersebut harus langsung menyebutkan angka yang lainnya. Oh. Siap? Siap. 7 13. 5. 18. 2. Ada nyamuk ya kayaknya ya? Ada nyamuk gitu ya? Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat kalian. Udah selesai semua kan? Udah segar semua? Udah. Kita masuk ke sesi presentasi. Tepuk satu ya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelima ada 50, maka pertama panjang tugasnya ada 0,083. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan semakin besar, maka pertambahan panjang tugasnya akan semakin besar. Akan bertambah dan panjang ya, semakin besar. Di sini kan konstanta ya, jadi K sama dengan naik tahu F Ada lagi yang bingung? Yang belakang, kajian ya, pelajaran. Kalau tugasnya mulai besar seperti kasus mega, kalau dengan belakang kita. Oh, tadi kasus bestie ibu ya, oh ya kasurnya rusak gitu ya. Nanti hukum-hukumnya dipakai bisa nggak? Tidak, karena hukum berlaku di daerah elastis saja. Karena tadi di kesimpulannya tadi ya, dalam elastis, jadi harus berada dalam daerah elastis, gitu ya. Oke, cukup ya kayaknya penampilannya sempurna. Ini beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau mengulang kesimpulannya apa? Oke, Neng silakan. Ini tadi contohnya spring bed mega dan juga soft breaker local. Oke, berarti dengan mempelajari hukum Hooke kita bisa mengetahui sifat elastisitas bahan ya, tidak hanya di pegas ternyata ya, ada juga di bahan-bahan yang lain. Jadi kalau balik lagi ke kasus mega tadi, untuk tidak terjadi lagi kasus mega yang tadi kasurnya rusak gitu ya, gimana solusinya? Apa yang kalian tawarkan? Diganti. Siapa yang mau memberikan solusi terbaik? Ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru. Bener sih ya. Jadi kalau kasurnya rusak ya ganti gitu ya. Tapi ganti yang barunya karena kalian sudah belajar tentang konsep elastisitas, harus tahu faktor yang mempengaruhinya. Ya nggak? Ini ya. Nah, nanti ada yang harus kalian isi di bagian refleksi. Refleksi pembelajaran di Google Classroom ya. Sambil kalian merefleksikan diri, ya mudah-mudahan apa yang kalian refleksikan itu bisa sebagai upaya memperbaiki diri kalian ya. Tidak terasa nih waktunya sudah habis ya, mau hampir habis ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas antusias belajarnya. Pertemuan selanjutnya masih tentang eksperimen hukum ini PET, tapi kita akan lebih bahas tentang susunan pegas. Nah, ibu kan di sini punya pegas nih. Nih, ini pegas. Ini juga pegas nih. Tapi ada dua. Dirangkai apa ini namanya? Nah, kalau dirangkai seperti ini gimana? Ya, nah ini kita mau cari tahu nih. Nah, nggak kuat ini berdua. Kalau nanti mau cari tahu hubungan susunan pegas di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu tutup dengan doa. Ya, doa akhir majelis. Subhanallah.